up everyone? Welcome back to another episode of Kelas Daun. Woo! Today, wah gila sih, full of kita balik lagi dengan apa? 10 years anniversary 2012. Jadi kita lagi merayakan 2012 ya sekarang ya. 10 tahun yang lalu. 10 tahun. Dengan berbagai jenis episode yang keluar di series barunya Kelas Daun. So kalian harus melihat apa aja isinya karena macam-macam di situ, ada macam-macam lah pokoknya. Nah, hari ini kita bakal bahas movie, not only Hollywood movie, I think. Tapi sekelas Hollywood movie. Sekelas Hollywood movie Asia. Yang the best popular Asia di tahun 2012. 12, betul banget. The one and only. Dia muncul di Maret 2012, so is literally happy 10 years anniversary for the movie. Yes, so what is that? The Red Redemption. Serbuan maut ya. Indonesia nih yang bikin, guys, gila gak tau. 10 years ago Indonesia bikin satu movie action movie yang benar-benar ngegemparin artis-artis kita, guys, karena nggak cuman karena kayaknya karena The Raid ya, jadinya kita tahu banyak banget artis kita tuh yang dicantol-cantolin untuk berbagai film Hollywood and everything, termasuk tokoh utama di The Raid, Iko Uwais. Nih dia kemarin main di 2029 Miles aja. 29 Miles, iya, 29 Miles. That's good. So legit ya. Yeah, so legit. So good. So, amazing. The Raid kayaknya masih bakal ada di kepala kita semua yang pernah nonton ya, kayak The Raid, iya tahu. Iya, gitu. Itu gitu kan, gitu. Kayak itu adalah film yang menurut gue sebenarnya plotnya sesimpel itu gitu. Sesimpel aja. Cuman nyerbu satu apartemen kecil dan yang pengen keluar dari apartemen itu. That's all gitu. Jadi fokus dia tuh cuman di apartemen itu. Ya emang ada side story, tapi it's just side story yang side story-nya apa ya? Begitu doang. 10 menit doang. Enggak ada lah 10 menit doang. Karena emang segitu doang. Di situ doang dari awal mereka nyerbu, bahkan enggak ada shoot mereka di kantor polisinya ya. No. Tiba-tiba langsung di apartemen itu. Langsung di situ, dan apa ya? Itu adalah film Indonesia pertama buat gue ya, yang buat gue action juga, gitu ya. Yang bener-bener ngegebrak dan bener-bener gue kayak this is Hollywood version. This is layak banget buat ada di Hollywood. Ini layak banget karena apa ya? Ya awalnya agak takut sih gue kan gitu, karena gila nih orang Indo loh. Jadinya kayak mana ya? Agak takut, tapi itu delivernya dengan good banget, bahkan untuk cara nembak ya. Itu bukan hal yang mudah sih, gue yakin sih, untuk para artis-artis yang nggak pengalaman dengan film harus nembak tuh kan, dia di behind the scene-nya tuh gak ada apa-apa gitu, cuman tak gitu dong. Dan untuk mengekspresikan kalau itu tuh ada bunyi jedar agak sulit. Dan di The Raid ini ya mungkin karena versi kita nggak pernah nonton untuk Indonesia ya, jadi kita cukup worry dengan setiap adegan gitu loh, tapi di delivery dengan baik dan benar. Dan menurut gue yang still di show adalah adegan bela dirinya, karena di situ bela dirinya benar-benar ditunjukin banget, dan khasnya mereka banget. Mad Dog, Rama, Rama bener, sorry guys, si Rama, terus si Jaka, ya itu mereka semua tuh bener-bener still the show gitu loh, bener-bener. Mad Dog si siapa ya, Mad Dog, terus si Rama sama Andi ya, mereka bertiga tuh ya, Iko Uwais, Doni Alamsyah, terus Yayan Ruhian, mereka bertiga digabungin apa deh, sumpah keren banget. Apa dia jadi bosnya juga kan, siapa namanya pemain lama itu gue. Iya, Ray Sahetapi. Itu gue sering liat dia di film-film dulu gitu, dan aktingnya emang bagus gitu. Untuk orang legend tua lah. Itu tuh udah kelas beda pokoknya, beda banget gitu. Udah gitu filmnya itu sederhana banget kan, mereka cuma nerobos. Gua rasa tuh kayak gembong narkoba ya di situ ya. I think so. Terus si bosnya itu ngomong pakai speaker gitu, selamat bersenang-senang gitu, kayak gua kan, lu kebayang gak tahu ya, mungkin kalau untuk pecinta film-film Amerika atau apa, kalau dia translate ke Indonesia cringe kan. Cringe. Tapi dia yang ngomong itu
no gitu. No, Si bapak itu that's tuh so jadi creepy. Oke, kena banget nih no intonasinya, pronunciation-nya gitu. Iya. Nggak cringe gitu. Banget. Dengan segala apa yang si Joe juga pas ngomong dengan segala hormat gitu kan. Ya. Itu nggak cringe gitu. Yang jadi letnan-nya juga kan orang lama kan, itu artis lama. Artis Ya lama. emang nggak usah Gak diragukan usah lo sih kayaknya tanya ya. lagi deh itu. Mungkin ada sebabnya acting mereka itu. tetap bertahan di dunia entertain sampai umur tua tuh ya, Karena the ya best gitu. begitu gitu. Maksudnya itu di sini ya 10 tahun yang lalu tuh akhirnya Indonesia tuh ngegebrak dengan movie-movie yang menurut gue akhirnya mereka bikin gitu loh. Action tuh apa ya Indonesia Mungkin ya dulu ada ya? tapi kita nggak terlalu familiar. Kalaupun kita nonton kurang gitu loh. Dan untuk The Raid series tuh gue freaking love it. Kayak kalau gue nonton sekarang tuh kita juga masih kena kaget Gue ya kan. gue sih tadi barusan habis nonton Barusan lagi nonton. ya. Karena gue tadi sempat pikir tunggu endingnya tuh gimana ya gitu. Pas gue nonton gue baru nonton baru adegan tembak baku tembak gue langsung oh iya ya adegannya cuma berdarah doang deh. Tapi seru banget sumpah. Gue nggak ngerti sih. Kita bilang kenapa seru banget adalah karena menurut kita banyak banget film Indonesia yang memang bukannya jelek. Film Indonesia tuh bagus-bagus tapi kita tuh butuh sesuatu yang baru gitu ya kan. Sesuatu yang new dan sesuatu yang menggoda. Banyak alasan kenapa orang-orang tuh lebih mirip ke arah film-film Hollywood dan bla 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 karena memang filmnya cukup memuaskan gitu loh. Dan untuk The Raid adalah gebrakan baru buat gue sendiri sih. Gue cukup banyak memperhatikan film Indonesia karena The Raid muncul. Iya di semenjak Gitu. itu sih jadi kayak bisa ya gitu. Nggak aneh gitu kan. Kayak lu denger aja tahun 2012 Indonesia bikin action, come on people gitu. Come on people, come on. Gimana tuh jadinya gitu kan. Kayak worry dulu. kita bilang ya, ini kan 10 years anniversary, kita bahas film gak cuman Asia tapi Hollywood version for 10 years anniversary. Apa sih yang bikin 10 tahun yang lalu tuh benar-benar ngegemparin banget mungkin dunia perfilman versi kita kali ya, yang benar-benar kita tuh kayak ini tuh 2012 banget gitu loh. Dan menurut kita tuh sandingannya untuk film yang kita review, The Raid itu salah satu yang menurut kita buat gue pribadi sih lain dari yang lain. Jadi cocok untuk disandingkan karena yang dua yang kita bahas di episode sebelumnya itu tuh movie terbaik gitu loh, movie bagus yang memang mengawali atau mengakhirinya dengan versi cantik gitu loh. Dan itu tuh keren gitu. Dan The Raid itu mengawali versi perfilman Indonesia buat gue yang bagus untuk action gitu. Jadi gue sih sekarang nggak cukup, gue literally nontonin terus actionnya film Indonesia sampai sekarang. Dan it's getting better karena mungkin parameter mereka ke dia dulu gitu loh. Lu kalau nggak bisa ibaratnya lebih bagus dari The Raid, nggak usah ditampilin lah gitu. Karena ada yang gitu. Gue lupa ya gue nonton di mana, ada adegan entah sutradara atau entah aktor, gue nggak tahu yang di Hollywood gitu, gue lupa. Mereka tuh suka banget adegan Iko Uwais yang berantem terus dia narik palanya terus dibanting ke pinggiran pintu itu. That's so crazy. So That's crazy moment. Ya buat gue juga insane sih. Karena gue pas dia ya. berantem itu juga kan ya kayak I feel the pain gitu. Jadi pas dijedodin ke tembok yang 3 kali itu dak. Terus gue langsung pegangin pala kayak au gitu loh. Sebenarnya Indonesia tuh the best banget kalau bikin movie sebenarnya. Harusnya itu awal-awal kemarin orang-orang jadi kayak bisa loh, bisa yuk. banget. Jadi awal banget The Raid ini pintu banget gitu. Itu yang bener-bener ya open all gitu. Iya katanya gue bilang ceritanya tuh simple banget kok, cuman di apartemen itu aja gitu. Konfliknya cuma satu, mereka ngegerebek situ udah. That's the conflict gitu. Itu konfliknya terus berantem di shoot satu-satu gitu kan. Si A si B berantem, si C gini. Terus dengan what you call it gitu, dengan perawakan orang Indonesia banget kayak yang di adegan pertama bapak-bapak dengan kaos putih kan lu bisa jumpai di mana-mana, dengan tatanan rambut dan rambut wajah yang begitu kayak di Warakas juga banyak kayak gitu. Maksudnya itu kan Indonesian feel banget. Terus gue mikir nggak jadi cringe kan dari dan enggak gitu loh, dari adegan dia ngambil golok loh, literally it's golok gitu. Bener-bener
vibes-nya tuh new banget dan kita tuh Iya. satisfying banget sama filmnya gitu loh. Akhirnya yes Indonesia gitu. Tapi belakangan ini sih ya, maksudnya kita kan ngerayain 10 years anniversary ya. Tapi gua ngeliat sih belakangan ini kita mungkin lebih grow up di film-film perfilman horor. Di Ya Indonesia dan, ya. ya dan Horor actionnya juga, tuh shock. mulai jarang ada dan emang jujur sih sebenarnya agak mengecewakan sih. Buat gue Ya, sih belum, itu karena agak nggak apa ya, mengecewakan nggak dilanjut sih. gitu. I don't know sih kenapa. Nggak ya. harus lanjut. We can make like a new story gitu loh, like apa ya, gambaran baru tentang action or something like a simple things Indonesia banget gitu loh. Tapi dibikin actionnya atau apa, kita mungkin lagi butuh. Gue sendiri sih karena kita kan kalau kalian nonton Class Down, review kita tuh banyak banget dari luar negeri, bener-bener Hollywood, Disney, Marvel, musical. Kita tuh belum nemu untuk nge-review movie-movie Indonesia karena buat gue sih memang belum ada yang benar-benar menarik perhatian gitu. Dan untuk Dread ya, kalau kita bikin YouTube mungkin dari 2012, I think dia salah satu yang bakal kita bahas. Masuk sih. Iya, bakal kita Kayak bahas. oh come on. Karena first time ngelihat Indonesia tuh benar-benar nggak bikin gue kecewa. Ini tuh Dread Ada itu bangganya ya pas nonton gitu ya. Ada banget ini gitu. subjektif banget. Objektif lah gitu karena gitu loh, apa karena ya, dari kita sendiri, kita berangkat dari orang-orang yang bahkan buat nonton film Indo aja agak sulit gitu, kayak bagus gak sih gitu loh. Iya. Dan gitu. pas ngeliat tuh bener-bener yang kita tahu yang artis yang orang tuanya doang kan gitu. Even pertama kali gue tahu Iko Uwais adalah Dread. Iya, gue juga tahu Taslim juga di situ, Ryan Ruhian juga gue tahu. Kalau Yayan Ruhian gue udah pernah familiar face gitu, cuman gue nggak tahu nggak gitu. tahu ya. Tapi kalau yang lama-lama kayak yang tadi si bos mafianya sama Ya, sinetronnya yang itu jelas udah, mukanya udah familiar banget di sering banget mana-mana ditonton gitu loh. Dan mungkin juga yang mungkin kita sering nonton sinetron or something, kita tahu mukanya, betapa mereka actingnya juga berapa the best. mereka jadi juragan jahat ya. Ya gitu loh. Dan terus di sini jadi gembong narkoba. Bodoh amat. Dan seru banget gitu. Untuk si siapa ya? Si Ray Sahetapi ini sih di situ dia aktingnya sedikit ya, dan nggak ada actionnya gitu loh. Cuman adegan dia gue creepy tau gak sih lo, every time dia ngomong merasa tuh loh, kita kerasa loh, iya gitu, seremnya ya. Kok bisa gitu. Tadi kan gue nonton ulang ya, gue inget banget adegan gue tuh deg-degan banget waktu pertama kali nonton tuh adalah pas waktu si Andi datang bawa si Joe Taslim gitu, barengan sama si Mad Dog kan, bawa. Terus kayak dia ditanya kenapa lo nggak bawa apa-apa, biasanya lo yang selalu bawa apa-apa. Gue tuh kayak deg-degan, gila nih orang apa sih, jangan-jangan dia nonton lagi di CCTV kan segala macam, pas dijedak gitu kayak what the heck man. Actingnya tuh kayak bener-bener kayak aduh ya ampun. Sebenarnya tuh Indonesia tuh aduh harusnya dilanjut sih, bukan rate-nya dilanjut, action movies in Indonesia tuh tipe actionnya tuh dilanjut. Coba deh gitu. dilanjut, I think sih good ya gitu. Mungkin bukan pendatang baru ya, mungkin artis-artis yang masih muda lah, walaupun bukan orang baru yang masih muda, bisa berpartisipasi gitu loh, dan membangkitkan kembali vibes 2012 kagetnya di 2022. It's a good thing sih kalau menurut. Kalau ditonton tuh setelah habis The Raid yang main film action itu selalu old artis dari Indonesia atau senior gitu ya. Ada senior. Dan pengennya sih, maksudnya kan kita sering banget ya muncul di bioskop tuh kayak love story or something gitu ya. Buat gue sih kalau dicoba ya, suruh action, dicoba untuk action sih kayaknya kita ini banget sih, karena kalau untuk cerita percintaan Indonesia tuh siapapun yang main oke lah, maksudnya karena mereka sering ada gitu loh, jadi kayaknya masuk dalam oke gitu loh. Jadi baik-baik aja gitu. Dan action tuh kita butuh banget asupan action bapak-bapak. Iya, kayaknya sudah cukup lama ya Anda beristirahat gitu kan. Our 10 years anniversary ini kita ngerasainnya 10 tahun yang lalu aja nih action bahagianya. I mean, can you imagine guys, like 10 tahun yang lalu kita happy banget ada movie yang action. Abis itu di tahun selanjutnya, tahun-tahun setelahnya tuh banyak juga yang terjadi gitu. Jadi kayak wow, banyak banget gitu loh, dan not bad gitu, bener-bener not bad kok. Itu buat gue tuh kalau misalkan kualitas A+ ada yang paling the best, buat gue tuh Indonesia tuh untuk duduk di posisi A aja
udah kacau, udah nggak ngerti lagi gitu loh, dan layak gitu loh untuk the best banget. Dan tapi kalau untuk disamain di Indonesia ya, jadi film The Raid dan kawan-kawannya untuk yang series ya, buat gue sih bener-bener di tahap dimana perfilman Indonesia tuh ada di atas. Walaupun gue masih bilang Laskar Pelangi adalah the best movie Indonesia make. Ayat-ayat cinta, you can see it. Indonesia tuh selalu the best bikin love story, slice of life, kayak gitu-gitu. Dia tuh selalu the best gitu loh. Yang baru-baru ini tuh horror like Wanita Tanah Jahanam, like that's so crazy. Mohon jangan lihat ke saya saat ngomong Wanita Tanah Jahanam. Horror movie ever, like ya itu banyak di setan juga banyak kan. banget gitu loh. Maksud gue kenapa nggak kita tambah dengan action? Iya, karena kan gitu. Korea lagi buat action juga kan beberapa bulan yang lalu, ya kan. Oh ya. My Name What You Call It. I mean that's a series gitu loh. Iya, maksudnya untuk coba movie gitu loh. Cobalah untuk ini coba deh, karena kan lagi booming lagi gitu kan. Ini kita memerintahkan bapak-bapak sutradara sombong banget ya. Iya gitu. Jadi ya bagaimana? Ya kita sih pengen banget, nge-reaction atau nge-review thriller atau movie dari film Indonesia yang benar-benar kita tuh suka banget gitu loh. Karena untuk sampai detik ini pun buat kita belum ada yang benar-benar we fall in love. Dan kalau kalian tahu Kelas Daun itu salah satu grup YouTube channel yang dia maunya tuh nge-review yang mereka suka doang. Iya sih, kita open kalau memang. Iya, kita open memang. Cuman literally kita nggak akan bisa memaksakan gitu loh. Banyak banget yang memang gimana ya, kalau lo nggak enjoy terus lo harus berkata bohong, we can do that. Agak gitu. sulit. Dan buat gue Indonesia kalau dibikin banyak kayak gini gila sih. Bener ya kalau YouTube channel kita bikin 10 tahun yang lalu, literally udah masuk kan. Film Indonesia banyak banget, dan sekarang sih belum, apalagi udah ada pandemik gini ya. Film tuh benar-benar terbatas dan belum seheboh itu. Jadi kita sih benar-benar berharap film Indonesia tuh maju terus bikin movie crazy yang bikin mecahin rekor deh kalau bisa, karena artis-artisnya tuh layak banget. Aduh, layak loh, banyak banget artis Indonesia ternyata. tuh. Gue nggak bisa imagine waktu si bapak tua itu jadi jahat ya, karena maksudnya dia biasanya jadi jahat cuman kayak jadi juragan jahat, jahat gitu, udah yang nggak mau kesenggol gini-gini. Di sini jadi bos mafia, mohon maaf gitu tuh, beda jahatnya sama juragan jahat gitu. Jadi bisa loh gitu. Coba gitu. Dan lagi sutradara kita tuh banyak banget yang keren gitu. Jadi buat gue sih perfilman Indonesia sih, kalau misalkan kita anak muda ngebangkitin lagi, makin suka semuanya, jadi gue rasa kita bisa nemu di mana kita bisa dapat film-film yang bagus. So I think that's all for 10th anniversary. Kita benar-benar berdoa banget ya untuk perfilman Indonesia, karena pas kita bikin 10 years anniversary kita mikir kayak masukin cari movie Indonesia, karena gue yakin pasti ada gitu. Dan pas kita buka The Raid itu udah number one. Pas kita langsung buka, pas kita The Raid, masukin The Raid karena bagus banget gitu. Karena dan satu-satunya dan awal buat kita suka action Indonesia. Kalaupun sekarang mereka bikin lagi dengan orang-orang yang sama, atau kayak Iko Uwais dimasukin, terus si siapa cewek yang agak-agak bule itu, I forgot the name nih, Julia Estelle dimasukin, she's amazing. Julia Estelle is my favorite actress. Ya, dia horror apa. Udah gue bilang Indonesia tuh punya artis, aktor yang the best, sutradara yang amazing, bikin banyak story, dan gue rasa sih kita bakal bisa lah untuk dapat film-film kita tuh dinikmatin banyak orang. Sekarang udah ada Netflix, udah ada View, udah ada Disney. We going to be like on top the world if we can support our actor and actress. Kita selalu support kok, kita selalu suka. Literally kita suka banget, kita adore banget orang-orang Indonesia. Kita cuman nggak bisa nemu mana yang setipe sama kita gitu. So kita doa bareng-bareng, okay guys. That's all for The Raid. We really love it for The Raid. 10 out of 10. 10 out of 10.
And you Thank know the you rest. guys. Yeah, you know the rest, okay? Happy 10 years anniversary for us, okay? Happy anything, apapun yang lagi kalian lakukan. Happy. Bye. Thank you.